Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom, damai di hati, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena kasih dan penyertaan-Nya, maka saat ini kita lagi boleh beribadah bersama, walaupun masih beribadah di rumah kita masing-masing. Informasi dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Bukit Muria Malalayang, mengingat penyebaran wabah virus COVID-19 kian hari kian meningkat, maka dimintakan kepada Pelsus dari kolom 1 sampai dengan kolom 26 untuk tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi atau himbauan kepada jemaat untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Kita tetap terus menerapkan protokol kesehatan sesuai peraturan pemerintah dan ketentuan BPMS Gemim. 2. Sehubungan dengan penerimaan murid baru Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Gemim Bukit Muria Malalayang, dimintakan kepada para guru, para pendeta, guru agama, serta penatua dan syamas untuk mensosialisasikan kepada jemaat dan masyarakat. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Adrian Waworuntu MTH, pemain musik Bapak Dr. Andes Niko Mandei MSI, Prokantor Ibu Yunita Suwandi Nayoan, Ibu Meni Mandei Sahampelo. Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan melayani saat ini. Ucapan terima kasih juga kepada tim media Kit Mortins, Penatua Kiki Rompas Sarjana Ekonomi, Nona Helsi Tamboto Sarjana Teknik, Yonatan Narande. Terima kasih juga kepada Ketua Komisi Minat dan Bakat, Bapak Dr. Andes Yance Mandei MSI, yang menunjang jalannya peribadatan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya jemput untuk berdiri. Pujilah Tuhan, mari berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya khalik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Mazmur 134. Marilah kita mulaikan ibadah kita dengan menyanyi Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Sungguh Engkau adalah Allah penyelamat hidup kami, yang senantiasa selalu bersama-sama, tidak pernah meninggalkan kami dulu, sekarang, dan sampai kekal selama-lamanya. Tak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Karena itu kami bersyukur, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang akan tetap menuntun perjalanan kehidupan kami di hari-hari yang telah Engkau sediakan untuk kami lalui. Kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, sambil berharap Engkau yang boleh berkenan atas perjalanan kehidupan kami pun berkenan bersama-sama dengan kami jemaat-Mu yang telah mempersiapkan diri kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa dan sembahyang kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyi Mintalah Tolongan dari Tuhanku. Jamaat silakan duduk. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita mengaku dosa kepada Tuhan. Ya Allah kami yang hidup, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah pemilik kehidupan kami. Engkau mengenal kami. Jalan-jalan yang kami lalui tak ada satupun yang tak Engkau ketahui. Ucapan-ucapan kami, gerak dan tindakan kami, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Tuhan Allah. Terhadap segala sesuatu yang baik, yang benar,
Terhadap segala sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar, Engkau mengetahui. Sungguh kami mengaku bahwa banyak kali kami tidak mampu mengendalikan diri kami. Sehingga yang kami persembahkan adalah hal-hal yang kami tahu tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh dan karena itu, ya Tuhan Allah, mohonkan pengampunan yang daripadamu. Sebab kami merasa bahwa tidak berarti apa-apa kehidupan kami tanpa pengampunan yang daripadamu. Bila Engkau mengampuni, menyucikan dan membarui segenap kehidupan kami, maka ada sukacita dan ada kebahagiaan yang boleh lagi kami rasakan. Dan karena itu, sempurnalah hidup kami yang Engkau panggil untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kiranya pengampunan yang daripada mengantar kehidupan kami untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Baik di tengah-tengah kehidupan berkeluarga, dalam kerja, di mana saja kami menikmati hidup ini, istimewa dalam panggilan pelayanan yang Tuhan Allah percayakan bagi kami. Kiranya kami hidup suci, kiranya kami hidup tulus, saleh, dan karena itu nama Tuhan dipermuliakan atas segenap kehidupan kami. Inilah doa kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkan hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan hidup yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Kau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jamaat Tuhan, kita sambut dengan menyanyi dua sahabat lama nomor 66, Doaku dan Keluhku. Saudara-saudara, dengarkanlah janji anugerah Allah dalam kitab Yohanes, 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan ayat 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita sambut dengan menyanyi dari NNBT nomor 9, Ku akan selalu bersyukur. Ku akan selalu yang menanggung semua dosa.
Jamaat Tuhan diundang berdiri, sama-sama kita memuji-muji Tuhan secara berbalas-balasan. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur 135 ayat 1 sampai 4 dan ayat 19 sampai dengan ayat 21. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. Di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 224 ayat 1 dan 4, Masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukurmu, bernyanyi bergema. Suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhanmu. Di muka tahtanya semua berteduh, musuhnya menyembah tersyukur bersujud. Suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhanmu. Jamaat disilakan duduk. Saudara-saudara, sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kekal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman kehidupan. Terangilah kiranya hati dan segenap kehidupan kami dengan kebenaran-Mu, agar kami boleh dapat melangkah sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Beritahukanlah kiranya kepada kami segala sesuatu yang hendak ingin Engkau kerjakan atas genap kehidupan kami. Untuk kami lakukan dalam perjalanan iman kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu. Tolong buka hati kami, segenap kehidupan kami. Biar nama-Mu semakin dipermuliakan oleh karena kami mengenal Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Kami telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan kami berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara, jamaat yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita di sepanjang minggu berjalan ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-6. Sekali lagi bacaan kita di sepanjang minggu berjalan ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dengan judul Nyanyian Syukur atas
keselamatan. Saya mengajak jamaat Tuhan untuk mari bersama kita membaca bagian Alkitab ini. Kita mulai. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta yang memeliharanya. Jamaat Tuhan, kita akan mengaku iman. Dan karena itu sekalian jamaat diundang berdiri. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Dan kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Dalam menikmati perjalanan kehidupan ini, banyak hal yang kami jumpai. Kami sungguh percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Dengan segala sesuatu yang Engkau izinkan untuk kami hadapi dan jalani. Kadang kami merasa susah. Akan tetapi ketika kami menikmati perjalanan kehidupan ini dengan terus berpasrah kepada Tuhan, kami merasakan kekuatan yang Engkau hadirkan bagi kehidupan kami. Dan karena itu ada sukacita yang kami rasakan. Kami sungguh percaya bahwa kasih Tuhan akan tetap senantiasa terus bersama-sama dengan kami dalam perjalanan kehidupan ke depan. Masih ada banyak hal lain lagi yang hendak akan kami hadapi. Rupa-rupa pergumulan, rupa-rupa tantangan yang dihadapi secara pribadi, dihadapi dalam kehidupan berkeluarga, berjamaat, bermasyarakat, berbangsa. Kami tidak mampu tanpa Engkau Bapa. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami butuhkan Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan, baik secara pribadi, dalam berkeluarga, berjamaat, bermasyarakat, berbangsa. Supaya kami boleh dapat senantiasa menikmati sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Teristimewa kami semua yang dipanggil oleh Tuhan Allah sebagai orang-orang yang percaya.
untuk menjadi saksi. Perlengkapi kehidupan kami sehingga kesaksian yang boleh dapat kami saksikan yang akan membuat Engkau dipermuliakan. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan karena itu kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa, Engkau mengetahui apa yang sementara terjadi sekarang ini. Bukan hanya di wilayah tempat di mana kami ada. Akan tetapi Engkau mengetahui apa yang sementara terjadi di tengah-tengah kehidupan dunia tempat di mana kami tinggal. Kami sementara diperhadapkan dengan kenyataan yang secara manusia membuat kami bergumul, terus bergumul dengan kenyataan-kenyataan yang sementara kami hadapi. Kami sungguh meyakini bahwa hanya Engkau yang mampu dan sanggup untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini. Oleh dan karena itu kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga perjalanan kehidupan kami dengan segala tanggung jawab boleh dengan leluasa dapat kami lakukan dengan merasakan Engkau ya Tuhan Allah yang mendampingi dan menolong kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Segala usaha-usaha yang dilakukan Engkau berkenan memberkati. Memberkati usaha-usaha yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kami. Oleh pemerintah, baik pemerintah tingkat pusat sampai pemerintah daerah, di desa, tempat di mana kami tinggal, diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa bila Engkau campur tangan, bila mana Engkau campur tangan, maka semuanya pasti akan menjadi indah. Segala upaya-upaya dari pemerintah, dari berbagai pihak kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berkenan memberkati kepala negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati sampai camat, kepala kelurahan, kepala desa, kepala jaga, kepala lingkungan, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa kepadamu Tuhan, biar Engkau yang berkenan memanggil kami semua untuk melayani, menyampaikan kabar selamat Allah, memberitakan kebenaran firman-Mu. Hamba-hamba Tuhan semua diberkati oleh Tuhan untuk boleh dapat memberi kekuatan bagi jemaat-Mu, bagi orang-orang yang rindu untuk ada di dalam Tuhan. Dan karena itu mereka akan senantiasa dipenuhi dengan sukacita, meskipun ada tantangan, meskipun ada pergumulan yang Engkau izinkan untuk dihadapi. Terima kasih banyak Bapa. Berkati kehidupan berkeluarga kami, tanggung jawab kami sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Segala yang kami perlukan dan kami butuhkan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, Engkau yang berkenan menyediakan itu bagi kami sekalian. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang sedang berada dalam keadaan bergumul. Bergumul oleh karena sakit. Bergumul oleh karena diperhadapkan dengan musibah yang tak pernah mereka duga. Bergumul oleh karena mereka diperhadapkan dengan kenyataan yang sekali lagi membuat mereka merasa sedih karena ditinggalkan oleh orang yang mereka kasih. Engkau yang kiranya berkenan bersama-sama. Biarlah kiranya pertolongan yang daripada-Mu akan mendatangkan sukacita, akan mendatangkan kebahagiaan. Ada kesembuhan, ada kekuatan, ada penghiburan yang Engkau hadirkan bagi mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sedang bersukacita, sebab diberkati oleh Tuhan dengan menikmati umur panjang. Boleh sembuh dari sakit atau apapun, Engkau yang berkenan menyempurnakan semua itu bagi mereka. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa kepadamu Tuhan Yesus. Engkau yang berkenan memberkati gereja-Mu. Gereja Masih Injil di Minahasa, Badan Pekerja Majelis Sinode, Badan Pekerja Majelis Wilayah, Badan Pekerja Majelis Jemaat, semua perangkat pelayanan, pelayan khusus, penatua syamas, guru agama, pendeta, komisi-komisi kerja, mereka yang terkait dengan kerja pelayanan gereja Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan kiranya semakin dipermuliakan. Memberkati pelayanan yang ada di Camat Gemi Bukit Moriah Malalayang. Memberkati para penatua syamas, mereka yang terkait dengan kerja pelayanan di jemaat-Mu di sini, mulai dari kolom 1 sampai dengan kolom 26. Engkau yang berkenan memberkati. Guru agama, pendeta semua diperlengkapi untuk boleh dapat secara maksimal melayani sebagaimana apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah Engkau sekarang dan sampai kekal selama-lamanya. Bersama sebagai jemaat Tuhan kami berdoa kepadamu, yaitu bahwa sesungguhnya virus COVID-19 sekarang ini masih sementara menghadang
segala upaya-upaya untuk menghentikan penyebarannya. Kami berdoa supaya Engkau berkenan menolong kehidupan kami, memutus mata rantai dengan disiplin, menerapkan protokol kesehatan yang ada, dan karena itu sukacitakan boleh dapat kami rasakan bersama. Kiranya tidak akan ada lagi pasien yang akan bertambah oleh karena positif COVID-19, akan tetapi justru akan semakin berkurang, dan biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Para medis, dokter, dan perawat yang Engkau senantiasa percayakan dalam panggilan pelayanan di bidang kesehatan, mereka dijaga, disertai, dan terus diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau sekarang dan sampai kekal selama-lamanya. Inilah doa dan sembahyang kami. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami semua berdoa. Bapa kami, Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, jamaat yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh lagi punya waktu untuk bersekutu dengannya di hari Minggu yang sungguh sangat indah, penuh bahagia ini. Bagi saya secara pribadi, momen seperti ini bukanlah momen yang kadang-kadang, akan tetapi momen seperti ini adalah momen yang memang telah disediakan oleh Tuhan Allah bagi kita untuk kita gunakan bersekutu, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Akan tetapi memang saudara-saudara, ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan momen seperti ini. Akan tetapi ada orang-orang yang memang sama sekali tidak memanfaatkan momen seperti ini untuk ada bersama dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya sungguh sangat percaya bahwa saudara-saudara ada di kesempatan baik ini oleh karena saudara-saudara rindu untuk ada bersama dengan Tuhan. Oleh karena saudara-saudara rindu untuk diberkati oleh Tuhan. Saya sempat membaca salah satu status di Facebook yang mengatakan seperti ini. Katanya manusia itu seperti magnet yang kalau andai kata memikirkan hal-hal yang positif, maka pasti hal-hal yang positif itulah yang akan senantiasa menjadi bagian kehidupannya. Kalau andai kata memikirkan hal-hal yang negatif, maka pasti hal-hal yang negatif itulah juga yang akan ia tarik menjadi bagian kehidupannya. Kalau memikirkan persoalan-persoalan, maka persoalan-persoalan itu secara tidak langsung ditarik menjadi bagian kehidupannya, dan dia menikmati berbagai-bagai persoalan dalam hidup. Saya berpikir seperti ini, saudara-saudara, bahwa apa yang dikatakan ini ada benarnya.
Oleh dan karena itu saya mulai mencoba untuk senantiasa dalam perjalanan kehidupan ini mengkondisikan pikiran, mengkondisikan hati saya, memikirkan hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal yang benar, supaya dapat melakukan kebaikan-kebaikan, hidup dalam kebaikan, tetapi juga senantiasa hidup melakukan kebenaran-kebenaran sebagaimana apa yang Tuhan Allah inginkan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya berharap bahwa jemaat Tuhan sekalian akan senantiasa mampu untuk mengkondisikan pikiran, mengkondisikan hati, mengkondisikan segenap kehidupan untuk hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kebaikan, hidup dalam kebenaran, dan karena itu boleh dapat melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan kebenaran yang dihasilkan dari sumber segala kebenaran yang menjadi pegangan kehidupan kita, yang kita baca dan kita terus renung-renungkan dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Saya membaca saudara-saudara tentang kisah hidup daripada Nabi Yesaya. Nabi Yesaya adalah merupakan seorang pelayan Tuhan yang secara konsisten mengingatkan, memberitahu kepada umat Tuhan tentang hal-hal yang baik, memberitahukan kepada umat Tuhan tentang hal-hal yang tidak baik, tapi juga mengingatkan dan memberitahu kepada pemimpin-pemimpin pada masa itu tentang hal-hal yang baik, tentang hal-hal yang tidak baik, sehingga umat Tuhan tidak terjerumus, tidak terbawa, dan akhirnya mengalami hal-hal tidak baik oleh karena hidup dalam ketidakbaikan. Itu sifat asli. Itu adalah merupakan bagian daripada sekali lagi apa yang melekat pada Yesaya sebagai seorang yang dipanggil untuk melayani. Orang Israel, saudara-saudara, punya pengalaman yang sangat-sangat pahit. Mereka mengalami penderitaan oleh karena kesalahan yang mereka lakukan. Kenapa mereka mengalami penderitaan? Oleh karena mereka mengabaikan nasihat yang antara lain yang pernah disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada mereka. Sebab Nabi Yesaya pernah memperingatkan Raja Ahaz, Raja Yehuda, untuk tidak mengharapkan bantuan dari Raja Asyur untuk melawan Israel dan Aram. Tetapi juga Nabi Yesaya mencoba memberitahu untuk supaya mereka jangan mengadakan persekutuan dengan bangsa asing, menentang bangsa Asyur dan lain-lain. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh umat Tuhan pada masa itu, itulah yang akhirnya membuat mereka celaka. Itulah yang akhirnya membuat mereka mengalami penderitaan. Saudara-saudara mau tahu seberapa baik Tuhan bagi kehidupan umatnya pada masa itu? Kebaikan daripada Tuhan Allah kepada umat pada masa itu adalah merupakan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Adalah sesuatu yang tak pernah mereka pikirkan. Kenapa saudara-saudara?
Oleh karena kalau andai kata melihat daripada apa yang mereka lakukan, mereka amat sangat tidak pantas untuk menikmati kebaikan yang pada akhirnya boleh lagi Tuhan Allah anugerahkan bagi mereka. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Tuhan Allah boleh berkenan datang menolong? Kenapa Tuhan Allah boleh berkenan datang membebaskan umatnya dari segala penderitaan yang mereka alami? Coba saudara-saudara baca di ayat-ayat, saudara-saudara baca dalam pasal-pasal sebelumnya. Bacaan kita tadi saudara-saudara dimulai dengan kata-kata seperti ini. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Digambarkan dalam bacaan ini saudara-saudara, yaitu bahwa umat Tuhan memperoleh belas kasihan dari Tuhan Allah. Sekali lagi digambarkan dalam bacaan ini bahwa umat Tuhan memperoleh belas kasihan dari Tuhan Allah. Padahal mereka telah banyak melakukan kesalahan. Padahal mereka secara terang-terangan telah melukai hati Tuhan. Membuat sesuatu yang sama sekali tidak berkenan kepada Tuhan. Secara manusia saudara-saudara mereka menyadari. Tetapi juga Yesaya mengingatkan mereka kalau mereka sungguh sangat tidak pantas menerima. Mereka sungguh sangat tidak pantas mendapatkan kebaikan. Akan tetapi Tuhan Allah oleh karena kebaikannya, meskipun umatnya telah melakukan sesuatu yang jahat, Dia bersedia untuk datang menolong dan menyelamatkan mereka. Jadi itu yang Tuhan Allah lakukan di tengah-tengah kehidupan umat pada masa itu. Seperti apa Tuhan bagi umatnya? Seperti apa Tuhan Allah bagi kehidupan orang Israel? Bolehkah saudara-saudara orang hidup tanpa air? Pasti kita akan mengatakan bahwa tanpa air kita akan mengalami pergumulan. Tanpa air kita akan mengalami penderitaan. Tanpa air kita akan mengalami kesengsaraan dalam hidup. Bagi umat Tuhan, Ia mempersonifikasikan dirinya dengan air. Firman Tuhan mengatakan bahwa Ia akan menyediakan air kegirangan dari mata air keselamatan. Ia menyediakan air kegirangan dari mata air keselamatan. Firman Tuhan saudara-saudara dalam kitab Yohanes pasal 7 ayat 37 dan ayat 38 mengatakan seperti ini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi sekali lagi Tuhan Allah itu adalah merupakan air yang mendatangkan kehidupan. Tuhan Allah itu adalah merupakan air yang mendatangkan keselamatan, yang mendatangkan sukacita bagi orang-orang yang mau datang bersama-sama dengan Dia. Bacaan kita tadi saudara-saudara merupakan nubuat yang pada prinsipnya telah digenapkan, dialami dan sudah dirasakan oleh umat Tuhan, oleh orang-orang Israel. Tetapi juga atas pengalaman-pengalaman hidup kita yang kita sedang rasakan sekarang ini adalah bahwa sangat pas sekali kita akan mengatakan perkataan-perkataan ini di balik pergumulan-pergumulan kehidupan yang sementara kita alami. Yaitu bahwanya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus senantiasa memanggil nama Tuhan.
Kita harus nantiasa memuji-muji nama Tuhan, memuliakan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kenapa? Kalau orang Israel dibebaskan, kalau orang Israel diberi sukacita, maka kita dibebaskan, kita diberi sukacita oleh karena Dia melepaskan, menolong kita semua dari tengah-tengah pergumulan kehidupan yang sementara kita hadapi dalam perjalanan kehidupan ini. Kenapa seperti itu? Karena kalau bukan Tuhan melihat setiap perbuatan-perbuatan jahat kita, saya ingin katakan bahwa sungguh sangat tidak pantas bagi kita untuk menikmati kebahagiaan. Tapi oleh karena Tuhan baik dan telah berkenan menolong kita, padahal kita adalah orang-orang yang tidak layak oleh karena dosa, maka mulai sekaranglah sesungguhnya saatnya bagi kita untuk selalu hidup dekat dengannya, menjadikan Dia sebagai yang paling utama dalam kehidupan kita, berusaha untuk mencintai Dia dengan sungguh-sungguh. Janganlah pernah sedikit pun meragukan Tuhan dalam hidupmu. Hindari dan jauhkanlah dirimu dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ceritakanlah setiap perbuatan-perbuatan baik Tuhan yang Tuhan Allah adakan dalam hidupmu, dalam perjalanan hidupmu, baik secara pribadi, dalam perjalanan kehidupanmu, dalam kehidupanmu bersama dengan keluargamu, dalam kehidupan berjamaat di mana saja engkau menikmati kehidupan ini. Ingat bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus mengasihimu. Ingat bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus mengasihi kita sekalian. Oleh dan karena itu, mari buktikan bahwa kalau Tuhan mengasihi kita, kita pun mampu untuk senantiasa menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan dalam segenap sikap, tindak, dan perbuatan kita. Tuhan memberkati kita semua, memberkati jamaat Tuhan yang boleh menikmati firman-Nya yang suci mulia ini. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan sambil memberi persembahan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1 dan 2. Padamu Tuhan dan Allahku. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Allah untuk persekutuan indah yang boleh lagi tercipta. Kami meyakini bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami sungguh meyakini bahwa waktu indah ini adalah waktu yang disediakan oleh Tuhan bagi kami untuk senantiasa
boleh ada bersama dengan Tuhan yang membekali kehidupan kami di perjalanan hidup ke depan. Karena itu ya Tuhan Allah, biarlah kiranya kami boleh dapat senantiasa menjadikan segala apa yang boleh kami terima di kesempatan yang baik ini sebagai yang memberkati perjalanan kehidupan baik secara pribadi, keluarga, berjamaat, bermasyarakat, berbangsa. Tolong kami karena kami memang tidak mampu tanpa Engkau mendampingi kehidupan kami. Kami sungguh sangat bersyukur ya Tuhan Allah, karena kami bukan hanya sekedar memberi kehidupan kami ada di dalam Engkau, mempersembahkan segenap kehidupan kami untuk ada bersama-sama dengan-Mu Bapa. Tapi kami bersyukur karena segala kebaikan yang boleh berkenan Engkau beri, menyediakan semua yang kami perlukan, maka kami pun ya Tuhan Allah boleh dapat mempersembahkan segala hasil usaha kami yang oleh karena pertolongan tangan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Sebagian daripadanya kami relakan untuk senantiasa dipakai, digunakan untuk pekerjaan pelayanan gereja Tuhan. Kami berharap apa yang boleh dapat kami persembahkan di kesempatan baik ini diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan semakin diberkati, hidup kami pun akan senantiasa semakin diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa dan sembahyang kami. Kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah ini. Karena itu jemaat Tuhan diundang berdiri. Sebagai nyanyian penutup kita akan menyanyi bersama dari NNBT nomor 34, Tuhanlah Perlindunganmu. Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanku. Tuhan hidupku, penolongku yang teguh. Jika jatuh dalam dosa, Kaulah yang mengangkatku. Karena ku yakin Kau setia sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, demikian ibadah ini. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.